Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas orang yang hampir saja derajatnya bisa setara dengan Nabi. Dan orang ini adalah seorang waliullah yang berubah menjadi syaitan, yaitu orang yang akan mencelakakan Nabi. Yang akan dicelakakan adalah Nabi Musa alaihissalam bersama para pengikutnya, yaitu Bani Israel. Di perkampungan wali ini, yang nantinya akan menjadi iblis. Yang saya akan ceritakan adalah orang yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Atau dengan kata lain, Bal'am anaknya Ba'urah. Di dalam Alkitab, kisah ini juga diceritakan, tetapi beda sedikit penyebutan nama. Di dalam Alkitab, namanya adalah Bilyam bin Beor. Lalu mengapa saya mengangkat cerita ini? Dikarenakan cerita ini juga ternukil di dalam Al-Quran. Menurut penjelasan para ulama, ayat ini turun menceritakan Bal'am bin Ba'urah. Walaupun di dalam Al-Quran sendiri tidak disebutkan namanya secara langsung. Kisah ini terdapat di surat Al-A'raf ayat ke-175 sampai 176. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami kehendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing." Sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat tersebut adalah kisah tentang Bal'am bin Ba'urah. Bal'am adalah salah satu ulama di kalangan Bani Israel. Beliau hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Bal'am ini adalah keturunan dari Nabi Lut. Nasabnya adalah Bal'am bin Ba'urah bin Syahum bin Khusyatum bin Mab bin Lut alaihissalam bin Haram bin Azar. Orang-orang mengenal Bal'am bin Ba'urah ini adalah orang yang memiliki doa mustajab. Karena memang diceritakan beliau adalah waliullah pada saat itu. Apa saja yang didoakan oleh Bal'am bin Ba'urah, maka Allah akan cepat mengabulkan doanya. Karena Bal'am ini memang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang luas. Termasuk Bal'am ini mengenal nama-nama Allah yang agung. Dan ketika beliau berdoa, maka beliau menyeru Allah dengan nama-namanya yang agung, Asma'ul Husnahnya. Dan dengan doa itu, dengan perantara Asma'ul Husna Allah itu, doanya cepat terkabul. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalha bahwa Bal'am bin Ba'urah ini adalah salah satu penduduk dari kaum Kan'an. Sementara menurut Muqattil, Bal'am ini adalah penduduk dari Balqa, yang pada saat ini, pada saat sekarang, merupakan salah satu provinsi di Yordania. Kisah dari Bal'am bin Ba'urah ini memiliki beberapa versi, tetapi saya akan menceritakan satu versi saja. Baik, mari kita mulai ceritanya. Pada satu hari, Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel, bersama rombongannya, datang di satu wilayah. Dan wilayah itu adalah wilayah dari Bani Kan'an yang terletak di daerah Syam. Lalu, ada beberapa penduduk dari Bani Kan'an datang kepada Bal'am bin Ba'urah. Penduduk-penduduk itu berkata kepada beliau, "Wahai Bal'am, Musa bin Imran bersama bala pasukannya telah datang ke negeri kita. Sepertinya mereka ingin mengusir kita dan kemudian merebut wilayah perkampungan ini. Ini bahaya. Kita bisa terbunuh dan kita bisa kehilangan tempat tinggal. Sesungguhnya Musa adalah orang yang seperti besi dan dia memiliki pasukan yang besar. Jikalau dia berhasil menaklukkan negeri ini, niscaya kita semua akan terbunuh olehnya. Wahai Bal'am, engkau tahu kami adalah kaummu dan engkau adalah waliullah atau engkau adalah orang yang dekat dengan Allah. Doamu selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarlah dan berdoalah kepada Allah untuk menimpakan musibah kepada Nabi Musa bersama pengikutnya, agar Nabi Musa dan para pasukannya tidak merebut wilayah ini." Lalu Bal'am pun menjawab, karena beliau juga termasuk orang alim. Beliau termasuk pengikut setianya Nabi Musa. Maksudnya adalah pengikut dari ajarannya. "Celakalah kalian.
Musa adalah Nabi Allah, dan Nabi Allah itu selalu dilindungi oleh para malaikat bersama para kaum mukminin. Bagaimana bisa aku mendoakan kejelekan kepada Nabi Allah, padahal aku mengetahui ilmu ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian kaumnya pun menjawab, tolonglah kami, jika tidak nantinya kami akan mau tinggal di mana? Kemudian tanpa mengucap sepatah kata pun, Bal'am pun meninggalkan mereka. Dan di dalam hatinya, Bal'am pun berkata, seandainya saja aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memukul mundur Musa bersama pasukannya, pastilah akan sirna dunia dan akhiratku. Ternyata tidak sampai sana. Kaum Kan'an pun setiap hari terus membujuk Bal'am bin Ba'urah. Jadi setiap kaumnya bertemu dengan Bal'am, mereka selalu mengiba-iba, menunjukkan kesedihan mereka kepada Bal'am dan berharap Bal'am mau mendoakan Nabi Musa bersama pasukannya, Bani Israel, agar binasa, atau semoga Allah menjatuhkan keburukan kepada Nabi Musa bersama kaumnya. Tetapi karena mereka merasa gagal untuk membujuk Bal'am bin Ba'urah, akhirnya mereka pun mendatangi istri dari Bal'am bin Ba'urah. Mereka memberinya hadiah, mengiming-imingi kekayaan yang banyak kepada istrinya. Ketika istrinya mampu berhasil membujuk Bal'am bin Ba'urah untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan kaumnya, maka hadiah itu bersama harta yang banyak akan diberikan istrinya dan Bal'am bin Ba'urah. Dan ternyata istri dari Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama ini, mau menerima hadiah dari kaumnya dan akhirnya membujuk suaminya Bal'am bin Ba'urah untuk mau mendoakan kejelekan kepada Nabi Musa bersama kaum Bani Israel. Awalnya Bal'am menolak apa yang diinginkan oleh istrinya, yaitu istrinya membujuk Bal'am untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa. Tetapi lambat laun, lama-kelamaan, Bal'am ini pun akhirnya mau menuruti kemauan istrinya, dikarenakan imannya lambat laun tidak stabil. Setelah itu Bal'am pun berkata kepada istrinya, baiklah, aku akan beristikharah terlebih dahulu untuk mengambil keputusan ini. Pada malam harinya, Bal'am bin Ba'urah ini akhirnya diberi isyarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya, yang intinya adalah Allah melarang Bal'am bin Ba'urah untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa beserta pasukannya. Keesokan harinya, Bal'am pun menceritakan mimpi tersebut kepada istrinya. Tetapi si istri pun justru berkata kepada Ba'urah, cobalah sekali lagi untuk melakukan istikharah. Cobalah sekali lagi engkau bertanya kepada Rabbmu. Bal'am pun kembali melakukan istikharah. Tetapi yang kedua ini beliau tidak diberikan tanda-tanda atau isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias istikharahnya tidak ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian istrinya pun merayunya sekali lagi, wahai suamiku, seandainya Allah ingin melarangmu, niscaya Allah akan menunjukkan larangan tersebut secara terus-menerus. Istrinya ini memprovokasi Bal'am bin Ba'urah agar mau menuruti keinginan kaumnya, karena memang istrinya sudah mendapatkan hadiah yang sangat besar. Akhirnya Bal'am bin Ba'urah pun memutuskan mau bergabung dengan para penduduk Kan'an dan para penguasa Kan'an untuk mencelakai Nabi Musa melewati doanya yang mustajab. Pada suatu hari, beliau pun hendak berangkat ke Gunung Husban. Dia ingin melihat Nabi Musa beserta pasukannya, dan beliau pun mulai menunggangi keledainya untuk berangkat ke Gunung Husban. Tetapi ada kejadian aneh saat beliau menunggangi keledainya. Entah mengapa keledai itu berhenti dan menekuk lututnya hingga menyentuh ke tanah. Bal'am pun heran dengan kejadian ini, kemudian dia turun dan memukuli keledainya hingga keledai itu mau berdiri lagi dan melanjutkan perjalanannya. Belum lama keledai itu berjalan, kejadian sama pun terulang kembali. Keledai itu menekuk lututnya dan menyentuhkan lutut tersebut ke tanah. Artinya keledai itu tidak mau berjalan lagi. Dan apa yang terjadi? Bal'am pun kembali turun dan memukuli keledainya agar mau berjalan. Kejadian ini terjadi bahkan 3 kali. Kemudian Allah pun menjadikan keledai ini bisa berbicara. Keledai itu pun berkata kepada Bal'am bin Ba'urah, kasihan engkau Bal'am, mau kemana engkau? Lihatlah, di depan kita adalah para malaikat. Para malaikat ini yang menghalauku. Apakah engkau ingin mendoakan keburukan kepada Nabi Allah? Tetapi bukannya dia introspeksi diri, dia malah memukul keledainya lebih kencang.
Akhirnya Allah pun melepaskan keledai itu. Dan keledainya pun bisa berjalan normal kembali sampai menuju ke Gunung Husban. Di atas sana, Bal'am bin Ba'ura bisa melihat Nabi Musa bersama para pasukannya. Segera saja pada waktu itu, Bal'am langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan keburukan menimpa kepada Nabi Musa bersama para pasukannya. Tetapi pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan mulut Bal'am bin Ba'ura ini, yang harusnya Bal'am mendoakan keburukan kepada Nabi Musa, malahan dia mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa dan mendoakan keburukan kepada kaumnya. Setelah pulang pun, Bal'am ini diprotes oleh kaumnya. Apa yang engkau perbuat, wahai Bal'am? Engkau mendoakan kebaikan kepada Musa bersama pengikutnya, sedangkan engkau malah mendoakan keburukan kepada kaummu sendiri. Lalu Bal'am pun menjawab, semua itu di luar kendaliku. Allah lah yang menjadikan demikian. Lalu dikisahkan tiba-tiba lidah dari Bal'am bin Ba'ura ini menjulur sampai ke dadanya. Bila diperhatikan baik-baik, lidahnya ini sama seperti anjing yang sedang menjulurkan lidahnya. Seperti itulah lidah dari Bal'am bin Ba'ura seketika. Lalu Bal'am pun sadar dengan hal tersebut dan dia berkata, telah hilanglah dunia beserta akhiratku. Tetapi kisah ini belum selesai. Setelah dikasih azab, dia ini bukannya sadar, tapi malah menjadi-jadi. Pada saat itu, Bal'am bin Ba'ura pun berkata kepada kaumnya, aku punya ide untuk mencelakakan Musa bersama pengikutnya. Dandanilah wanita-wanita cantik di negeri ini. Kemudian beri mereka barang-barang dagangan. Lalu kirimlah mereka menuju ke Bani Israel. Tujuannya adalah untuk berdagang di sana. Tetapi berpesanlah kepada wanita-wanita itu, jikalau ada satu orang yang menginginkannya, jangan ada satu wanita pun yang menolak ajakan laki-laki Bani Israel. Kalau saja ada satu pasukan Bani Israel yang melakukan zina, maka itu adalah petaka bagi mereka semua. Lalu kaumnya pun menuruti rencana Bal'am tersebut. Mereka segera menyuruh para wanita untuk bersolek secantik mungkin dan kemudian mengirim mereka ke Bani Israel. Dan benar saja apa yang diinginkan Ba'ura akhirnya terjadi. Para pengikut Nabi Musa terperangah melihat kecantikan dari wanita-wanita Kanaan. Dan ada satu pria yang membawa wanita Kanaan menghadap ke Nabi Musa alaihissalam. Laki-laki itu bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi, haramkah aku jika berzina dengan wanita ini? Nabi Musa pun menjawab, tentu wanita ini haram bagimu dan janganlah engkau mendekatinya. Laki-laki itu pun menjawab, demi Allah, untuk kali ini aku tidak akan menaatimu, wahai Musa. Dan kemudian laki-laki ini pun melanjutkan melakukan perzinahan dengan wanita Kanaan. Karena terjadi perzinahan tersebut, akhirnya Allah pun menurunkan keburukan kepada Nabi Musa bersama Bani Israel. Allah menurunkan wabah penyakit kepada para pengikutnya Nabi Musa pada saat itu. Wabah penyakit itu bahkan bisa menewaskan 70.000 orang dari pengikut Nabi Musa. Dari riwayat lain, ada yang meriwayatkan 20.000 orang yang binasa dikarenakan wabah tersebut. Mereka mati pada waktu yang singkat pada siang itu. Lalu ada satu orang hamba Allah yang terkenal soleh, pengikut dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau langsung pergi menemui dua orang yang sedang melakukan perzinahan dan membunuh mereka seketika di waktu itu. Setelah keduanya dieksekusi, beliau pun mengangkat kedua jasadnya dan berkata, ya Allah, inilah yang kami perbuat kepada dua orang yang memaksiatimu. Seketika itu pula wabah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mereda dan hilang. Jadi itulah sedikit kisah dari Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama. Para ahli tafsir menyatakan dia hampir saja mencapai derajat kenabian, tetapi karena ketamakannya kepada harta, karena bujuk rayunya dari istrinya, karena ketidakstabilan imannya kepada Allah, dia malah menjadi ulama yang su'. Bahkan dia menjadi musuh dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita sebagai umat Islam
harus berusaha untuk istiqomah di jalan yang benar. Istiqomah untuk meniti jalannya Allah. Terus beribadah kepada Allah, terus meminta kepada Allah untuk meneguhkan hati kita dalam menaati aturan-aturan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam doa beliau, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, yang artinya, wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Semoga kita bisa mengamalkan doa ini dan semoga saja kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.